Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGI SMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua yang sudah menyaksikan vlog kali ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya, karena kita masih ada pandemi dan tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan agar kita sendiri sehat dan selamat dari adanya gangguan virus corona ini. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya senang banget nih bisa kembali menjumpai kalian bersama saya Aditya Perdana ya, selaku Retail Research Analyst dari CGI SMB Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya udah punya beberapa tips menarik nih dan tema yang juga yang akan saya bawain, yakni mengenai cara cerdas memilih investasi di kala inflasi sedang naik atau meningkat. Seperti apa cara cerdas juga investasi yang menariknya, tips-tips menariknya, stay tune terus di vlog kali ini. Oke guys, kita lanjutin ya vlognya. Seperti tadi di awal, jadi tema kita kali ini tidak jauh-jauh dari yang namanya investasi. Nah, tapi berkaitan dengan apa yang namanya inflasi ini, ya. Nama depannya sama-sama I nih ya, inflasi dan juga investasi. Nah, sebenarnya ada apa sih hubungannya? Nah, tentunya ini sangat menarik sekali guys, kalau misalnya kita harus lihat bahwa kalau kalian ikuti berita dan juga pergerakan berita dalam sepekan dua pekan lalu, kita bisa melihat bagaimana beberapa kebijakan bank sentral ya, terutama di luar negeri, khususnya di Fed ya, di Amerika Serikat, dan juga Bank Indonesia itu sama-sama memiliki pandangan yang hampir mirip ya, tidak beda jauh. Nah, The Fed sendiri sebagai salah satu dewan moneter yang cukup kuat ya di dunia ini mulai melihat bahwa ada potensi kenaikan suku bunga ya paling cepat di akhir tahun 2022 atau di awal 2023 ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita cermati, sebenarnya biasanya efek itu lebih cepat ya, meskipun kenaikan itu baru akan terjadi di 2 tahun lagi, tapi biasanya efek itu mulai terlihat setahun sebelumnya. Dan para manajer investasi dan juga pelaku pasar investor mulai merapikan, mendiversifikasi portofolionya yang memang akan terkena atau tergerus dengan adanya potensi kenaikan inflasi. Inflasi sendiri kan hubungannya adalah dalam time value of money itu menjadi salah satu cost ya, atau biaya ya, yang bisa menurunkan nilai uang ya, nilai kekayaan dalam waktu per tahunnya ya, sesuai dengan kenaikan inflasi tersebut nih. Nah, tentunya bagi kita semua tidak pengen dong yang namanya usaha kita ya, yang sudah kita bangun dari awal, tapi karena kita telat atau kita miss nih ngelihat bahwa ada potensi kenaikan inflasi, jadinya kita tuh telat nih untuk mengatur keuangan kita. Jadi yang pertama, untuk kalian perhatikan ya dengan ada potensi kenaikan inflasi nih, ya tips singkatnya yang pertama adalah kalian jangan menaruh dana kalian di deposito dan juga obligasi jangka panjang. Kenapa? Tentunya kalau misalnya kita lihat ya, deposito sendiri bunganya berapa sih per tahun? Paling sekitar 3 sampai dengan 4%, 5% itu udah bagus. Kemudian obligasi jangka panjang juga, apalagi yang obligasi pemerintah juga memberikan return pastinya nggak terlalu tinggi ya, meskipun lebih tinggi dibanding deposito, tapi potensi kenaikannya itu pun relatively nggak terlalu menarik lah, nggak terlalu signifikan. Nah, gimana kalau misalnya dengan kenaikan inflasi yang berkisar 1 sampai dengan 3%, tentunya kita harus melihat bahwa kenaikan return harus lebih tinggi daripada kenaikan inflasi, kalau bisa 2 kali nih ya. Jadi tips yang pertama adalah jangan kalian taruh investasi kalian di deposito dan juga obligasi jangka panjang ya. Bisa kalian putar dulu tuh kemana. Nah, tips keduanya adalah kalian bisa pilih saham. Loh, saham kenapa dipilih? Karena resikonya juga tinggi. Tentu betul sekali. Saham juga pasti akan mengalami yang namanya resiko dari kenaikan inflasi. Kenapa? Karena saham bisa terkoreksi dari sisi kenaikan dari harga obligasi, yaitu yield obligasi itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya obligasi kan dinyatakan sebagai risk free rate ya buat valuasi saham. Nah, kalau misalnya yield obligasinya naik, yang pasti saham pun akan tergerus secara valuasi karena investor membutuhkan imbal hasil yang lebih tinggi lagi tuh, menginginkan imbal hasil lebih tinggi. Nah, tapi tentu kalian harus bisa cermat di sini. Kalau kita lihat inflasi itu berarti kan ada kenaikan ekonomi ya, ada momentum di situ. Nah, kalian bisa pilih sektor-sektor yang memang memiliki potensi cukup bagus nih dalam membantu melihat momentum perbaikan ekonomi. Nah,
sektor apa sih? Pertama sektor dari finansial atau keuangan. Kedua adalah sektor dari consumer, khususnya juga consumer cyclical. Nah, jadi di saham kalian bisa pilih dan cermati sektor seperti financial dan juga consumer cyclical. Kenapa? Karena itu akan ada potensi yang cukup bagus ketika inflasi naik, sektor tersebut pun akan naik atau terakselerasi. Karena sebagian besar pembangunan mulai berjalan, ya, pertumbuhan ekonomi mulai berjalan. Tentunya di sini perbankan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi akan memberikan kredit yang akan lebih banyak lagi ke sektor-sektor ekonomi. Dua tips tuh ya yang sudah saya bagikan. Apalagi sih, tentunya ada lagi dong. Yang ketiga, kalian bisa pilih emas. Wow, emas, iya, kenapa sih? Tentunya kalau misalnya kita lihat, emas ini kan bisa dibilang adalah suatu instrumen investasi yang sudah cukup lama sekali. Tapi nilainya memang cukup bagus, ya. Nilainya cukup bagus dan dia bisa menahan kenaikan dan juga penurunan dari namanya inflasi dan juga deflasi. Jadi kalian bisa pilih emas tuh, ya. Meskipun investasi tradisional, tapi nilainya juga bisa dibilang adalah sebagai salah satu safe haven. Nah, tips berikutnya apa sih? Nah, tentunya ini penting banget nih. Atur budget kalian, ya. Atur budget kalian, ya. Perbanyak investasi, perbanyak alokasi dana, ya. Jadi atur budget, kemudian kalian bisa beli barang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Jadi manajemen di sini tips berikutnya. Tentunya balik lagi ke dalam perencanaan keuangan kita masing-masing, guys, ya. Jadi kalaupun inflasi naik, ya, kalian juga harus cermat dalam mengatur budget nih. Kalian harus banyak saving untuk investasi juga. Ini penting banget, ya. Jangan inflasi naik, kalian juga hambur-hamburkan penghasilan kalian, duit kalian, ke hal yang nggak penting. Nah, tentunya ini akan sangat membuat kinerja dari kekayaan kalian akan bisa mandek nih. Nah, tips berikutnya apa sih? Tips berikutnya yakni kalian terus bisa stay tune di acara-acara CGS CMB Sekuritas Indonesia, guys. Karena kita punya banyak acara banget yang bisa memberikan kalian wawasan dan pengetahuan setiap saat. Kita punya BTS, berita tentang saham. Kita punya ada apa dengan saham setiap hari Senin, ya, setiap minggunya. Ya, kita punya kelas pasti online, ya. Di situ kalian bisa menanya dan berinteraksi dengan kita juga untuk menanyakan kira-kira sektor apa, saham apa yang bagus dengan tema-temanya yang cukup menarik. Dan tentunya juga dengan kita juga yang pastinya selalu menemani kalian. Jadi cari ilmu itu nggak boleh berhenti, nggak boleh kita tetap kita berharap saat ini cukup. Tidak, kita harus terus menambah ilmu, kita harus continue terus, kita harus terus membekali diri kita dengan pengetahuan, wawasan juga, agar kita bisa up to date, catch up dengan yang namanya katalis atau momentum tren kedepannya bisa kita manfaatkan untuk investasi kita. Oke, sekian dulu vlog kali ini bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dukung terus pasar modal Indonesia dan juga tetap stay safe juga teman-teman semua karena kita masih ada pandemi. Oke, bye bye guys, see ya.